Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia mencatat siapa yang berkuasa, siapa yang terhempas, dan siapa yang menolak untuk mati. Dalam buku besar sejarah ekonomi Indonesia modern, ada satu nama yang tintanya ditulis dengan campuran antara emas kejayaan dan lumpur kontroversi. Sebuah nama yang pernah memutar roda bursa saham, mengendalikan hajat hidup orang banyak, namun juga pernah berdiri di tubir jurang kehancuran akibat utang bernilai triliunan rupiah. Mereka pernah dipuja bagai dewa oleh para pialang. Mereka pernah dicaci dalam aksi massa. Inilah kisah tentang sebuah ambisi, ketahanan, dan pertarungan melawan roda zaman. Hari ini kita akan membuka kembali lembaran itu, mengurai jejak sejarah konglomerasi tertua di Republik ini, Bakri Group. Mari kita putar jarum jam ke belakang, jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh di Jakarta, tahun 1942. Di tengah masa transisi kekuasaan dari kolonial Hindia Belanda menuju penjajahan Jepang, seorang pemuda berusia 26 tahun dari desa Menggala, Lampung mengambil sebuah langkah yang akan mengubah garis keturunannya. Pemuda itu bernama Ahmad Bakri. Bersama sang kakak Abu Yamin, ia mendirikan Bakri and Brothers General Merchant and Commission Agent. Bisnis mereka tidak dimulai dari ruang direksi ber-AC. Ia lahir dari debu jalanan, keringat, dan aroma lada serta kopi. Mereka memperdagangkan hasil bumi, karet, lada, kopi, menyambung urat nadi ekonomi lokal yang kala itu porak-poranda akibat perang. Namun, visi Ahmad Bakri melampaui zamannya. Ketika Indonesia merdeka dan Orde Baru mulai membangun, ia menyadari satu hal, sebuah negara baru tidak hanya butuh beras, ia butuh baja untuk berdiri tegak. Pada akhir era 50-an, ia mengakuisisi sebuah pabrik kawat. Ini adalah titik balik. Dari sekedar pedagang komoditas, Bakri bertransformasi menjadi tulang punggung industrialisasi bangsa. Pipa-pipa baja buatan Bakri mulai mengalirkan kehidupan ke seluruh penjuru negeri. Sang naga mulai menggeliat. Dekade berganti, tongkat estafet berpindah. Memasuki era Orde Baru dan awal reformasi, Bakri bermetamorfosis menjadi gurita raksasa. Puncaknya di tahun 1989, PT Bakri and Brothers mencatatkan namanya di papan bursa. Sejak saat itu, mereka bukan lagi milik keluarga semata. Mereka adalah milik publik. Mereka menguasai telekomunikasi, perkebunan, properti, hingga yang paling masif, perut bumi Nusantara melalui pertambangan dan energi. Di lantai bursa yang dingin, deretan huruf ini bukan sekedar kode emiten. Mereka adalah denyut jantung pasar modal. Para investor dan trader menjuluki mereka dengan sebutan legendaris, The Seven Samurai. Layaknya samurai, saham-saham ini begitu lincah, agresif, dan mematikan. Bumi Resource pernah menjadi primadona, mencetak orang kaya baru dalam semalam, sekaligus menghancurkan portofolio mereka yang salah mengambil langkah. Di masa jayanya, jika 7 samurai ini bergerak, seluruh indeks harga saham gabungan akan ikut menari. Mereka adalah raja yang mendikte kemana arah angin pasar berhembus. Namun, sejarah tak pernah hanya berisi tepuk tangan. Tidak ada pohon yang tumbuh menjulang hingga menyentuh langit tanpa diterpa badai. Mei 2006, bumi Sidoarjo memuntahkan amarahnya. Semburan lumpur panas dari sumur pengeboran PT Lapindo Berantas menenggelamkan belasan desa, merenggut masa lalu puluhan ribu jiwa. Peristiwa ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga pukulan telak yang merobek reputasi grup Bakri hingga ke titik nadir. Luka itu belum kering ketika krisis finansial global 2008 menghantam. Saham-saham samurai yang dulu dipuja runtuh tak tersisa. Harga bumi terjun bebas. Utang valuta asing yang menggunung mencekik leher konglomerasi ini. Dan seolah kutukan itu enggan pergi, indikasi kebangkrutan terus menghantui hingga hari ini. Di awal tahun 2024,
publik kembali dikejutkan. 4 entitas media di bawah payung Bakri digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nilainya tidak main-main, 8,79 triliun rupiah. Gugatan dari kreditur asing seolah menjadi lonceng peringatan bahwa sang raksasa tengah terhuyung di tepi jurang kepailitan. Bayang-bayang kejatuhan total terasa begitu nyata. Banyak yang memprediksi itu adalah akhir dari Bakri. Namun, jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari keluarga ini, mereka tahu cara bertahan hidup. Memasuki tahun 2026, realitas berkata lain. Mereka melakukan restrukturisasi utang secara masif, memotong ranting-ranting bisnis yang mati, dan merapikan raca keuangan, seperti burung phoenix yang mencoba bangkit dari abunya sendiri. Angka-angka fundamental mereka kembali menghijau. Laba bersih emiten induknya, BNBR, kembali merangkak naik. Kepercayaan dari perbankan mulai pulih. Kredit investasi ratusan miliar rupiah kembali mengalir, seperti dana segar yang memompa kembali darah ke dalam urat nadi bisnis mereka. Sang raksasa nyatanya masih bernafas panjang. Dunia telah berubah dan Bakri menyadari mereka tidak bisa lagi hanya menggali lubang di perut bumi. Untuk bertahan hidup di abad 21, mereka harus mencuci dosa masa lalu dengan visi masa depan. Kini, peta jalan telah dirubah. Rencana besar mereka bukan lagi sekedar fosil, melainkan energi hijau. Melalui entitas baru seperti VKTR, mereka menggelontorkan triliunan rupiah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Mereka berekspansi ke energi baru terbarukan, proyek perpipaan gas strategis, hingga teknologi masa depan yang selaras dengan prinsip environmental, social, and governance. Mereka melakukan kuasi reorganisasi, sebuah upaya akuntansi untuk menghapus defisit masa lalu, agar kelak bisa kembali memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Sebuah janji untuk kembali menjadi raja yang bijak di pasar modal. Dari tanah menggala yang berdebu menuju keriuhan bursa Jakarta, dari lautan lumpur yang menyayat hati menuju ambisi kendaraan listrik tanpa emisi. Kisah Bakri Group adalah cerminan dari kapitalisme Indonesia itu sendiri. Tangguh, penuh intrik, syarat kontroversi, dan menolak untuk menyerah. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa dalam bisnis tidak ada musuh yang abadi, tidak ada utang yang tak bisa direstrukturisasi, asalkan nafas belum berhenti. Kita tidak boleh lupa pada tragedi di masa lampau. Namun, kita juga harus membuka mata pada arah angin di masa depan.